Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan kaum muda gereja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Kamis 17 April 2025. Saya Pendeta Medarian Tigea akan mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari dan kaum muda gereja untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Ekumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini ya Allah. Di sepanjang malam Tuhan boleh menyertai kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pekerjaan pelayanan kami Tuhan, kami mau terlebih dahulu mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Mampukanlah kami ya Roh Kudus untuk boleh memahami setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayat yang ke-32 dengan tema Jalan Salib, Jalan Derita dan Sengsara yang dialami Yesus. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon Petrus dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, diantaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Kehadiran Yesus dalam dunia ini dengan jalan yang dinyatakan Bapa di surga bukanlah melewati suatu proses jalan yang gampang dan mudah dilalui. Yesus bisa saja melewati jalan yang mudah dan gampang karena kealahannya. Namun ketaatan dan kesetiaan akan perintah Bapanya di surga hingga jalan salib yang dilaluinya agar manusia dan dunia ini diselamatkan. Dalam bacaan ini kita temukan perjumpaan Simon dari Kirene dengan Yesus guna membantu memikul salib Kristus. Simon Kirene ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, dan tidak sama sekali ada rencana bahwa dia akan memikul salib. Simon berpikir di kondisi hari itu ia berpapasan dengan para penjahat, namun kondisi tidak terduga terjadi disuruh untuk memikul salib. Hal ini mengajarkan kepada kita bagaimana Simon ikut ambil bagian dan peduli terhadap penderitaan orang lain. Simon walaupun dipaksa tetapi ikut merasakan bagaimana tidak enaknya jalan salib itu. Ikut ambil bagian dan merasakan kesusahan orang lain adalah bagian penting bagi setiap orang yang percaya, yang hidup dan melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Tidak semua orang bisa melakukan hal seperti yang Simon buat untuk Tuhan Yesus. Simon tahu untuk siapa dia melakukan hal itu. Kita juga dapat melihat bagaimana tanggapan Yesus terhadap tangisan orang banyak dan perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan ini menangisi Yesus karena tidak tega melihat kesengsaraan Yesus yang memikul salib dan berjalan sambil dicambuk dan dipukul. Namun tangisan terhadap Yesus dibalas dengan tanggapan Yesus untuk memperhatikan diri dan masa depan. Meski sedang menderita, kesakitan, dan penghinaan yang luar biasa, pusat perhatian Yesus bukanlah dirinya sendiri, melainkan kehidupan dan jiwa mereka yang akan mengalami hukuman kekal karena dosa-dosa mereka.
pada ayat terakhir kita perhatikan, Yesus dibawa bersama dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama dengan Dia. Semua yang dibawa di bukit tengkorak menurut orang banyak adalah penjahat, namun Yesus bukanlah penjahat seperti dua orang lain itu. Penderitaan dan kesengsaraan yang dirasakan dan dialami Yesus menunjukkan kepada kita betapa besar dan beratnya jalan salib yang dilalui Yesus. Yesus secara fisik sangat lemah, merasakan hukuman yang harus ia tanggung untuk manusia dari dosa atau maut. Di perjalanan penderitaan itulah Yesus ingin menunjukkan ketaatannya, tetap pada jalan yang diberikan atau ditentukan Bapa baginya. Yesus tetap dan senantiasa menjadi pedoman bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pesan Tuhan pada pagi hari ini, jalan salib Yesus adalah jalan penderitaan yang penuh kasih, ketaatan dan pengharapan. Melalui kisah ini kita diajak untuk meneladani keteguhan Yesus dalam menjalani penderitaan demi kasih dan keselamatan manusia, serta untuk senantiasa bertobat dan percaya bahwa dalam penderitaan pun Tuhan bekerja. Mari kita bagikan firman Tuhan ini kepada teman, saudara, rekan kerja, sepelayanan, atau siapapun yang kita jumpai di sepanjang hari ini. Sebagai pengikut Kristus, meneladani Kristus dalam memikul salib, tidak mundur dalam derita dan sengsara yang dialami, melainkan tetap menunjukkan ketaatan kepada Bapa yang menghadirkan kita di dalam dunia ini. Amin. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap meneladani Engkau dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Roh Kudus-Mu untuk terus melakukan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga firman-Mu boleh menghasilkan buah di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, serta kaum muda gereja yang sudah mengikuti renungan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.